Syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pagi ini kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk selalu istiqomah dalam sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam marilah kita junjung agungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaat beliau untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu semuanya yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti kajian bersama Ustaz kita yang alhamdulillah saat ini sudah sehat kembali. Semoga istiqomah kita bisa membawa kita ke dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalli ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa zidna ilman warzuqna husnan wa qala mu'allif wa nafa'na bihi wa ala alihi wa Bapak Ibu hadirin Allah, di dalam sholat berjamaah ini sangat penting bagi kita untuk senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Nanti ada orang yang sering berjamaah karena sebab azan memanggil, mereka segera berwudu, lalu kemudian datang ke masjid, kemudian sholat berjamaah bersama imam. Maka nanti hari kiamat wajahnya ini seperti wajah bintang, sinarnya seperti bintang-bintang di langit wajahnya. Yang kedua, orang ini berjamaah ke masjid, dia waktu azan sudah di masjid. Yang pertama tadi kan pas azan baru berangkat ke masjid. Ini yang kedua, dia waktu azan sudah di masjid. Dengarkan azan di masjid. Nanti hari kiamat wajahnya, cahayanya seperti cahaya bulan purnama. Yang ketiga, ada model orang sebelum azan sudah di masjid. Kemudian nanti dia dengarkan muazin azan, dia jawab muazin itu. Dia jawab, kalau Allah Akbar, ya Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, bacanya la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Terus dia doa. Nah, tapi kalau as-shalatu khairum minan naum, apa jawabnya? Shadaqata wa barakah wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, orang yang ketiga ini dia lebih afdal dari yang dua tadi. Maka hari kiamat cahayanya seperti cahaya matahari. Wajahnya enggak panas. Nanti kebakar orang. Ini jamaah. Nah, setiap langkahnya itu dia jalan menuju ke masjid, itu langkahnya, setiap satu langkah akan mendatangkan satu kebaikan, terus menghapus satu keburukan, kesalahan, dosa. Yang berikutnya akan mengangkat satu derajat. Jadi Bapak kalau mau ke masjid, misalnya rumahnya depan sini, ya muter sana muter.
dulu ya, cepet itu. Mudah ya calak namanya. Maka jualan di sini laku 1.000, di sana laku 27.000. Kira-kira mau jauh sana yang mending di sana kan? Di Konoha kerjanya sejam 10.000 ya kan? Di Australia 500.000. Bapak sudah ke Australia kan? Kalau nggak paham. Ini hal itu. Nah, ke masjid ini pahalanya besar banget. Bayangkan kalau Bapak subuh berjamaah itu seperti melakukan sholat sunnah semalam untuk pahalanya. Ada yang pernah dari mulai balik sampai sekarang sholat ada Pak, positif nggak ada ya kan? Nah kalau nggak setengah malam Pak, sholat isya berjamaah seolah-olah melaksanakan sholat sunnah setengah malam. Ada? Nggak ada juga mungkin setengah malam. Banyak. Sudah itu duduk pula dalam majelis ilmu. Satu babnya lebih baik daripada 1.000 rakaat sholat sunnah. Satu babnya. Lalu nanti iktikafnya. Niat iktikafnya Pak. Nawaitu an i'tikaf fi hadzal masjid sunatan lillahi ta'ala. Niat iktikafnya ini setiap kita niat iktikaf masuk ke dalam masjid, kita akan mendapatkan pahala iktikaf di masjid. Jadi banyak. Terus orang yang di masjid, dia akan berteman dengan makhluk yang paling taat, namanya malaikat. Maka persinggungan di masjid dengan orang makhluk-makhluk yang taat, nanti hatinya jadi lembut. Ini paling. Kemudian nanti kalau dia aminnya bersama imam, dia akan diampunkan dosanya. Amin. Jadi imam itu aminnya duluan. Baru makmum amin. Jangan Bapak ngebalap imam. Sudah. Lalu pahala apalagi pahala sholat berjamaah ini. Berjamaah ini sholatnya 27 derajat. Ada yang menyebutkan hadis 25 derajat. Nah kita ini Pak, kita perlu bawa bekal yang banyak. Kalau kerja aja, kalau kita hitung-hitungan, ya 27.000 dengan 1.000, kita pilih 27.000. Usahanya sedikit tapi hasilnya banyak. Nah mestinya kita ini senantiasa berjamaah di masjid. Yang kedua, kita ini hidupnya nggak sehat terus. Ya. Ketika sakit, kalau orangnya senantiasa istiqomah tadinya waktu sehat berjamaah di masjid, dia tetap akan dapatkan pahala berjamaah sekalipun nantinya dia akan sakit dan tak ke masjid. Nah ini mumpung lagi pada sehat, ya ke masjid. Jangan sampai nggak ke masjid. Nanti kalau sakit dapat pahala berjamaah di masjid walaupun nggak pernah ke masjid. Jadi mumpung sehat ke masjid. Jangan sudah mati baru ke masjid. Nggak bisa disolatkan. Iya disolatkan. Bagus sehat nggak ke masjid. Nah minimalnya kalau kita sering mahasiswa, sering ketemu sahabat-sahabat yang soleh, dapat kebahagiaan doanya orang soleh. Lalu Pak, kalau sholat sendirian ini nggak khusyuk tapi kusun, iya, suka lupa rakaat, ya kalau sendirian di rumah. Tapi enggak juga sih. Kadang-kadang satu masjid lupa juga. Lupa juga Pak. Ada kasus-kasus berjamaah. Jadi minimalnya sholatnya itu mau diterima. Masalahnya kalau misalnya satu jemaah cuma satu yang khusyuk, maka dianggap khusyuk semua.
Imam nggak khusyuk, makmum ada yang khusyuk satu, dia nggak khusyuk. Nggak khusyuk semua Pak. Allah Ta'ala tetap pandang jamaahnya itu. Semakin banyak berjamaah, semakin banyak pahalanya. Terus gimana usahainnya? Kan begitu ya? Supaya orang mau masuk masjid, Pak, maka dicanangkan setiap pengurus masjid mau mendatangi rumah-rumah warga, Pak. Tuh, datengin seminggu sekali datang, nengok aja, gak usah banyak cerita ceramah, gak usah Pak. Ngobrol orang Pak, mendengarin ceramah. Sudah. Lisanul hal absahu min lisan.